Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah pengolahan citra digital akan melakukan presentasi tugas akhir yaitu klasifikasi benign dan malignan pada penyakit kanker kulit. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Wijaya Permana dengan nomor pokok mahasiswa G1A 019062. Untuk melakukan proses pengklasifikasian tersebut, kami membangun suatu struktur kode untuk melakukan proses pengklasifikasian untuk pembuatan modelnya. Langkah pertama yang harus kami lakukan yaitu proses pengimportan dependensi atau library. Untuk itu kami mengimport JSON, MAT, OS, CV2, PIL, NumPy, Keras, dan pretrain modelnya yaitu ResNet 50. Kemudian Matplotlib untuk membaca grafik training loss dan training akurasinya. Kemudian Pandas, Scikit-learn digunakan untuk splitting data dan evaluasi akurasi skornya. Kemudian SciPy, kemudian TQDM, TensorFlow, GC, PunkTool, Collection, dan IterTools. Kemudian kami melakukan mount drive yang digunakan untuk menghubungkan tempat kami melakukan pembuatan struktur kode ke drive tempat kami menyimpan data yang akan digunakan. Kemudian masuk ke tahapan kedua, yaitu proses load dan proses preprocessing datanya. Nah, untuk itu kami membuat suatu kelas baru, yaitu dataset loader yang digunakan untuk melakukan proses datanya. Datanya tersebut akan diubah nilainya, yaitu datanya itu akan menjadi data array yang dikonvert dari nilai RGB data kita. Kemudian dilakukan preprocessing juga dengan menggunakan OpenCV, CV2 digunakan yaitu resize untuk mengubah nilai dimensinya yang sebelumnya dari sekian menjadi sekian. Kemudian kita melakukan proses load data. Di sini proses load datanya itu kami mendefinisikan 4 variabel yaitu benign train, malign train, benign test, dan malign test. Nah, kami panggil dengan nilai array-nya yang akan dipanggil dengan menggunakan kelas dataset loader pada drive kita. Drive kami yaitu di folder dataset 1, train 1, benign malignan, dan dataset test 1, benign dan malignan, yang akan nilai-nilai dimensi gambarnya yang semulanya sekian menjadi 224 dikali 224 pixel. Setelah dijalankan, didapatkan hasil bahwa terdapat data terurut yaitu 480 data untuk benign train, 500 data gambar untuk malign train, 250 data gambar untuk benign test, 300 data gambar untuk malign test. Setelah proses data telah dilakukan, selanjutnya kita lakukan proses labeling data. Nah, untuk proses labeling data ini, kami menggunakan NumPy untuk melakukan labelingnya. Dikarenakan kami hanya memiliki 2 kelas, yaitu kelas benign dan malignan, jadi untuk labelingnya nanti kami hanya akan menggunakan 0 dan 1. Untuk labeling 0 kami gunakan untuk benign pada benign train dan benign test. Untuk labeling 1 kami gunakan untuk malign train dan malign test dengan menggunakan NumPy untuk proses labelingnya. Kemudian data-data yang telah di labeling tersebut akan kami concat. Untuk benign train dan malign trainnya akan di concat. Dan juga untuk Y-train-nya juga X-test dan Y-test-nya. Selanjutnya, karena labeling tadi tersebut masih datanya berupa nilai array, itu tidak dapat diproses untuk menjadi label. Jadi kami harus mengubah nilainya tersebut untuk menjadi kategorikal. Nilai array-nya tersebut pada Y-train dan Y-test, labelnya akan diubah menjadi 0 dan 1 yang semula berupa nilai array tersebut. Setelah labeling dibuat, kami melakukan splitting data untuk membagi data trend menjadi data trend dan data evaluasi pada proses pelatihan modelnya nanti. Nah, tujuan ini data trend tersebut digunakan untuk pelatihan dan data evaluasi akan digunakan untuk pengecekan pada saat pelatihan tersebut. Untuk itu kami mendefinisikan 4 variabel yaitu X-train, X-val, Y-train, dan Y-val di splitting dengan menggunakan library API train, test, dan split dari Scikit-learn dengan inputan datanya itu pada X-train dan Y-train dan akan di splitting dengan skala 8:2, test size-nya 0,2. Jadi untuk validasinya terdapat 20% dan
trainnya terdapat 80%. Kemudian data tersebut akan diacak untuk memasukkan datanya pada X-train dan X-file-nya sebesar 11 poin. Jadi datanya itu nggak akan di splitting secara terurut dari 1 sampai ke 80%, jumlah sekian 80%-nya. Enggak seperti itu, tapi akan diacak dari 1, diacak sebesar 11 poin, 11 kali diacak, kemudian diambil datanya akan dimasukkan satu persatu hingga untuk trainnya sebesar 80% jumlah dari keseluruhan total data dan 20% akan dimasukkan ke validasinya sebesar 20% dari keseluruhan data train. Kemudian setelah proses splitting datanya telah kami lakukan, kami selanjutnya akan mencoba untuk melihat gambar-gambar yang ada pada data train dan validasinya. Kami coba lihat apakah itu sudah benar-benar terlakukan tersplitting, terbagi datanya pada X-train dan X-file dan Y-train Y-file-nya. Kami cek. Nah, di sini kami memanggil datanya itu sebanyak 4 kali 3, yaitu 12 data gambar dengan tinggi 60, dengan lebarnya 60 poin dan tingginya 40 poin. Data tersebut dipanggil pada variabel Y-train. Apabila data tersebut terbaca dengan label kelasnya 0, maka dia akan dikelaskan sebagai benign, dan apabila tidak akan dikelaskan sebagai malignant. Setelah dijalankan akan muncul datanya sebanyak 12 data gambar. Gambar 1 dikelaskan sebagai benign, gambar 2 dikelaskan sebagai benign, gambar 3 dikelaskan sebagai benign, dan seterusnya hingga gambar ke-12 yang dikelaskan sebagai malignant. Setelah proses-proses sebelumnya yang merupakan tahapan pengelotan, preprocessing datanya, yaitu mengubah ukuran gambar, dimensi gambar, kemudian mengubah nilai konversi pixelnya menjadi nilai array, dan melabeling datanya, hingga ke proses splitting datanya. Selanjutnya adalah tahapan terpenting untuk proses pelatihannya, yaitu membuat generator untuk proses pelatihannya. Nah, tujuan dari generator ini agar datanya tersebut agar dapat dibaca, kemudian pada saat pelatihan, kemudian digunakan untuk melakukan variasi data, sehingga data pada saat proses pelatihan itu akan menjadi lebih banyak, lebih bervariasi untuk dicari-cari nilai feature learningnya untuk dapat dilakukan proses pengklasifikasian pada model. Untuk melakukan variasi datanya tersebut, kami menggunakan 6 opsi. Pilihan yang kami gunakan yaitu zoom range, 6 opsi proses yaitu zoom range, rotation range, horizontal flip, vertical flip, C range, dan fill mode. Untuk nilai zoom range itu gambarnya itu boleh dibesarkan sebesar 2 poin. Kemudian gambarnya juga bisa diputar sebanyak 90 poin. Kemudian gambarnya tersebut diperbolehkan untuk diputar terbalik searah sumbu X dan sumbu Y. Kemudian datanya juga boleh digeser sebesar 0,2 poin. Baiklah, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Sahman Sandragon, PMG 1019088. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Di sini kami menggunakan model yaitu model ResNet 50. Di bagian kodian terdapat with model backbone, di mana backbone ini adalah jaringan yang memiliki konektivitas yang sangat tinggi. Kemudian pada model sama dengan sequential, yaitu sequential adalah model yang memiliki prosesan pada input yang berurutan. Kemudian lanjut model add, yaitu backbone tadi untuk merujuk ke jaringan ekstraktor fitur. Kemudian pada model add ditambah layer global available polling 2D, yaitu menerapkan operasi penyatuan rata-rata global untuk data spasial. Dan itu lanjut menambahkan model add layer dropout 0,5, yaitu untuk mencegah terjadinya overfitting dan juga mempercepat proses learning. Dan lanjut di model add menambahkan model add layer back normalization, yaitu sebagai skalanya. Kemudian ditambahkan lagi model add layer dense to activation softmax, yaitu untuk menambahkan layer yang fully connected. Kemudian model tersebut dikompil dengan loss binary cross entropy, yaitu binar dan multiclass, di optimizer sama dengan Adam, R sama dengan LR.
Kemudian pada metrik sama dengan akurasi berguna untuk di simple performance metric, kemudian kembali ke model. Dan dari kelas application ResNet v2 diimporlah ResNet 50 v2, di mana ResNet 50 v2 ini adalah salah satu varian ResNet yang memiliki 50 layer, dan jika pada varian ResNet yang sebelumnya dilakukan skip connection sebanyak 2 layer, maka pada ResNet 50 melewati 3 layer dan terdapat 1 kali 1 convolution layer. Kemudian K titik di clear session, kemudian GC nya di collect. Kemudian ResNet sama dengan ResNet 50 v2, di Wix nya di Magnet, include stop sama dengan files, di input shape nya 224,224,3. Kemudian modelnya di build menggunakan ResNet LR sama dengan 1E-4. Dan kemudian modelnya disumerikan untuk menghasilkan data downloading data dari link ini. Maka model sequentialnya akan mengeluarkan layer type, output shape, dan parameter. Di layer type-nya terdapat ResNet 50V atau fungsionalnya mendapatkan output shape non 7, 7, dan 2048 dan memiliki parameter 2.356.044.800. Kemudian layer type global average polling 2D-nya mendapatkan output shape non dan 20848 juga dan parameternya 0. Di bagian dropout terdapat output shape non dan 2048 dan parameternya 0 juga. Di back normalization terdapat output shape non dan 2048 dan parameternya 8152. Di bagian dense-nya terdapat output shape non dan 2 di mana parameternya 4098 dan mendapatkan total parameter sebesar 23.577.090. Di trainable parameternya terdapat 23.527.554 dan di non trainable parameternya terdapat 49.536. Kemudian lanjut ke line controlnya menggunakan reduce round flatway dan model valuation akurasi. Passionnya 5, verbose 5, faktor 0,2 dan min LR nya sama dengan 1 min E, 1E min 7. Di file nya menggunakan weight base HDV 5 dan di checkpoint model checkpointnya menggunakan file monitor value akurasi dan verbose 1, shape base only nya true dan mode max. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Cindy Pinata, NPM saya G1A019039. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses atau tahapan training atau pelatihan dan juga evaluasi modelnya nanti. Di sini kita akan melakukan training model, di mana di sini kita menggunakan 20 epoch dalam trainingnya. Di sini telah kami training terlebih dahulu agar tidak memakan banyak waktu sehingga didapatkan akurasi kurang lebih sebesar 94% dengan loss-nya yaitu 0,1710. Untuk plot grafiknya bisa dilihat di sini, di mana untuk loss dan validasi loss tampak turun loss-nya, kemudian untuk akurasinya plotnya naik, sehingga model yang kami buat ini sudah cukup bagus kalau berdasarkan dari plotnya. Kemudian masuk ke tahapan prediksi. Nah, di sini kita menggunakan TTA, di mana TTA itu merupakan singkatan dari test time augmentation, di mana dia itu sama seperti data augmentasi, tetapi di sini untuk kasusnya dia menggunakan data uji atau data testing. Tujuannya tuh untuk melakukan modifikasi acak pada gambar uji tersebut. Ini kita menggunakan 10 steps. Selanjutnya kita simpan modelnya dengan nama ResNet 50 model.h5 yang nantinya akan kita deploy ke dalam web. Untuk confusion matrix-nya bisa dilihat di sini. Terdapat 235 data B9 yang terprediksi benar sebagai B9. Kemudian terdapat
15 data benign yang terprediksi sebagai malignant. Selanjutnya terdapat 127 data malignant yang terprediksi sebagai benign. Kemudian terdapat 173 data malignant yang terprediksi benar sebagai malignant. Untuk classification reportnya seperti ini. Tidak terlihat jelas, kita buka saja di notepad. Di sini kita ada precision, recall, F1 score, dan support. Dimana untuk 0 dan 1 ini mewakili kelas benign untuk 0 dan juga malignant untuk 1. Terdapat precision yaitu 68%, bahwasanya prediksi untuk kelas benign itu benar. Selanjutnya di recall terdapat 92% bahwasanya terprediksi sebagai kasus benign. Kemudian terdapat F1 score yaitu 78%, di mana dia itu benar terprediksi sebagai kasus benign dengan support datanya yaitu 250. Kemudian untuk data malignant untuk presisinya itu 91%, di mana dia memprediksi kelas tersebut sebagai malignant adalah benar. Kemudian untuk recall-nya itu 64%, di mana ia memprediksi kasus malignant itu. Selanjutnya terdapat F1 score 75%, bahwasanya ia memprediksi kasus tersebut adalah malignant, itu adalah benar. Dengan supportnya itu 300. Kemudian untuk akurasinya itu di F1 score ada 77% dan juga untuk datanya tuh jumlah data 550. Untuk macro average dan weighted average yaitu di mana nilai 79% ini merupakan hasil rata-rata dari dua kelas ini. Jadi dijumlahkan 68 ditambah 91 dibagi 2, hasilnya 79. Seperti itu. Sama halnya dengan recall, F1 score, dan untuk jumlah datanya yaitu 550. Kita kembali lagi ke code-nya, dimana setelah model dilatih, kemudian kita telah men-save model kita ke dalam format H5. Selanjutnya kita akan mencoba prediksi model dengan data uji atau data testing yang telah disiapkan sebelumnya. Sehingga di sini didapatkan beberapa prediksi 8 gambar. Untuk gambar pertama, hasil prediksinya itu adalah benign dan hasil yang sebenarnya adalah benign. Berarti model kita telah mampu untuk memprediksi bahwasanya kasus tersebut adalah benar benign. Selanjutnya, untuk yang predicted result, hasil prediksi terprediksi sebagai malignant, untuk hasil yang sebenarnya adalah malignant. Ini juga termasuk prediksi yang benar. Selanjutnya kita akan melakukan prediksi di web, di mana kita akan menggunakan model yang telah kita save dengan format H5 tersebut. Penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Setelah membangun model menggunakan sebuah backbone yaitu ResNet 50V2 atau transfer learning, di sini pertama kami membuat build model yaitu dengan cara menambahkan dropout dan global average poly dengan dense 2 sebanyak 6 kelas atau kelas yang bakal diprediksi yaitu benign dan malignant. Kemudian setelah yang dijelaskan oleh Alan tadi, itu dari ResNet kami buat lagi backbone dengan fungsi ResNet 50V2 dengan ukuran atau image size yaitu 224 setelah kita resize di awal tadi seperti yang Wijaya bicarakan. Nah, kemudian setelah model di-train dan mendapatkan hasil yang baik, kami men-save model tersebut menjadi ResNet 50 model.h5. Kemudian ketika model tersebut di-download, kami meng-convert model tersebut menggunakan TensorFlow JS Converter. Nah, ini bisa di
copy komennya, kemudian dimasukkan ke dalam terminal, masukkan ke dalam model yang telah dibuat tadi, dan masukkan ke rasiangnya. Misalnya tadi ResNet 50 kW. Nah, ketika sudah di-convert, maka akan muncul TFJS model. Nah, TFJS model itu berisikan metadata JSON, model JSON, dan wake. Nah, kemudian untuk menjalankannya kita memerlukan sebuah template sederhana untuk JS, untuk TFJS. Di sini bisa dilihat scriptnya, yaitu mengambil dari TensorFlow JS, yaitu tf-min.js, kemudian diimportkan ke dalam sebuah file HTML. Nah, di sini bisa kita jalankan menggunakan live server. Bisa menggunakan live server. Ketika live server dijalankan, maka kita dapat masuk ke dalam HTML yang telah kita buat tadi. Di sini contohnya. Nah, kemudian jika kita choose file, kita masukkan dataset tadi. Misalnya begini. Nah, ini. Tunggu sebentar, dia akan memproses. Kalau dilihat dari inspect, dia akan memproses ini sih sebenarnya gambar apa. Nah, dapat dilihat benin dengan prediksi, tingkat prediksi yaitu 1. Jika saya coba untuk gambar malignan, maka malignan 1, kelas 2 yang aman. Jika saya coba ke benin lagi, dia akan jadi benin lagi. Nah, menggunakan TensorFlow.js sangat sederhana, sehingga kita bisa meng-embed model tersebut ke dalam web. Di sini dapat dilihat ResNet 50 model, kami menggunakan ResNet, dan seperti itu. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.